Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Kembali saya akan menanggapi pertanyaan dari Nani di Lamongan ya. Nani di Lamongan yang menderita fisura ani. Dia bertanya, dok, sesudah operasi untuk fisura apakah nyerinya sama atau lebih berat ya? Saya akan jawab begini ya. Tetapi sebelum saya menjawab, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada Nani di Lamongan yang bertanya, apakah sesudah operasi fisura ani atau robekan kulit anus itu nyerinya sama atau lebih berat ya? Saya jawab begini. Fisura ani atau robekan kulit anus itu disebabkan oleh karena otot klep dalam yang dalam keadaan istirahat dia lebih nyengkrem daripada orang yang tidak menderita fisura ani. Jelas ya? Itu faktor pertama. Ini namanya konstitusi ya, pembawaan ya. Konstitusi apa? Pembawaan ya. Pembawaan bahwa kekuatan cengkeraman otot klep dalam pada beberapa orang lebih kuat dalam keadaan istirahat daripada orang yang tidak menderita fisura ani. Dan yang kedua adalah faktor BAB yang keras. Saat BAB yang keras itu didorong oleh usus besar, oleh karena gerakan usus besar untuk mengeluarkannya, maka akan ada daya gesek yang kuat karena sambil dikeluarkan sambil dicengkrem, sehingga anal skin atau kulit anus kita itulah robek. Itulah yang namanya fisura ani ya. Biasanya dalam 4 minggu dia akan sembuh sendiri kalau BAB-nya tidak keras, tetapi sesudah 4 minggu kalau tidak sembuh maka jatuh ke arah yang kronis atau fisura ani kronis yang ditandai dengan apa? Hipertrofi papila, benjolan seperti polip di dalam anus, luka robek, dan kemudian di luarnya ada skin tag atau tonjolan kulit. BAB-nya sangat nyeri, tidak BAB pun nyeri, kentut pun nyeri, digerakkan tanpa apa-apa, tanpa kita BAB, kita gerakan anusnya pun nyeri. Itu ciri dari fisura ani. Berdarahnya itu hanya sedikit tetapi nyerinya sangat ya. Oleh karena kekuatan cengkeraman otot klep dalam ini, maka tindakan untuk fisura ani adalah memotong otot klep dalam yang nyengkram itu supaya rileks, yang kita sebut sphincterotomy, memotong otot klep dalam. Artinya kalau operasi pada fisura ani tidak memotong otot klep dalam atau tidak melakukan yang namanya sphincterotomy, itu tidak benar ya. Misalnya hanya membuang kulit luarnya saja, padahal di dalam ada hipertrofi papila juga, yang kalau BAB kadang keluar benjolan seperti menggantung gitu. Atau hanya menjahit saja lukanya, ya tidak akan sembuh karena yang faktor penyebabnya adalah otot klep dalam yang nyengkrem. Maka tindakan sphincterotomy atau memotong otot klep dalam itu harus, walaupun juga hipertrofi papilanya seperti polipnya juga harus dibuang, skin tag-nya juga dibuang ya. Jelas ya? Memotong otot klep dalam itu ada beberapa macam. Yang pertama midline sphincterotomy. Midline sphincterotomy itu adalah memotong otot klep dalam di garis tengah. Kalau ini anus, garis tengah. Biasanya yang namanya fisura ani itu jam 6, jam 12 ya. Kebanyakan kalau kita tidur terlentang ya jam 6. Tapi kalau perempuan biasanya atas dan bawah ya, jam 12 dan jam 6. Kalau laki-laki biasanya jam 6 ya. Jelas ya? Kita potong di situ, itu namanya midline sphincterotomy, midline internal sphincterotomy, atau posterolateral. Kalau ini garis melintang mungkin di daerah posterolateral di antara jam 6 dan jam 3 atau jam 6 dan jam 9 itu dipotong ya. Ini namanya posterolateral internal sphincterotomy. Ada juga yang namanya LIS, lateral internal sphincterotomy, di daerah samping yang dipotong. Jelas ya? Itu harus dilakukan. Terus kemudian apakah nyerinya lebih atau sama saja? Kebanyakan pasien-pasien saya yang dilakukan sphincterotomy dengan benar, nyerinya akan hilang atau jauh berkurang.
Ya, kalau dulu tidak apa-apa nyeri, ya, nyeri-nyeri biasa karena luka saja, tetapi tidak senyeri sebelumnya sebelum operasi. Jadi kalau operasi sphincterotominya, internal sphincterotominya benar, maka pasien itu akan merasa tidak nyeri atau nyeri ringan. Nyerinya sangat jauh berbeda. Ya, dari kesaksian pasien-pasien dan dari sisi teori juga begitu. Artinya kalau sudah dilakukan tindakan untuk visura ani tetap nyeri atau nyerinya justru bertambah, ya mungkin tidak benar tindakannya, kurang properly, ya kurang pas. Ya namanya otot flap dalam itu persis submukosa, ya karena dia adalah tunica muscularis atau lapisan otot dari usus, bukan jauh dari selaput lendirnya. Kalau motong jauh dari situ di kulit yang bergerak-gerak itu otot klep luar, ya jelas ya. Kebanyakan dokter bedah mungkin kurang tepat memotongnya. Yang dipotong otot klep luar, ya tidak akan sembuh dia, ya. Dan otot klep luar itu memegang peranan penting di dalam menahan BAB. Tetapi kalau hanya motongnya setengah senti, 1 senti nggak ada masalah, ya. Tidak akan mempengaruhi juga kemampuan kita menahan BAB. Jelas ya Nani? Di Lamongan, semoga ini bisa menjawab. Habis operasi visura yang benar, nyerinya berkurang jauh, ya walaupun masih ada luka. Dan saya biarkan terbuka, tidak saya jahit. Semoga ini bisa menjawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang punya beberapa masalah di anusnya, silahkan akses link di deskripsi di bawah, ya. Semoga bisa membantu.